Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Silakan kalian menyimak kompetensi inti berikut ini. Kemudian silakan menyimak juga kompetensi dasar. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional, dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Pada hari ini kita memasuki bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri perdagangan internasional. Bersama saya, Sanyo Saputra dari SMP Negeri 25 Tangerang. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tapi juga dilakukan antar negara di dunia. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa perbedaan sumber daya alam yang sangat dipengaruhi oleh 1. Luas daerah, 2. Letak astronomis dan geografis, 3. Suhu dan musim, 4. Iklim, dan yang kelima, keadaan tanah. Tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena ada beberapa barang yang tidak bisa dihasilkan. Contoh, Amerika Serikat sebagai negara superpower tidak dapat memproduksi minyak, sehingga harus membeli minyak dari Timur Tengah, dan sebaliknya Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara yang lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara yang lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspornya disebut dengan eksportir. Sedangkan masuknya barang dan jasa dari negara lain disebut dengan impor. Negara pelakunya disebut dengan importir. Jadi, proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba disebut dengan perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Yang pertama, pada perdagangan dalam negeri, kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan pada perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Sedangkan pada perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, pada perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama, sedangkan pada perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda. Yang keempat, pada perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, tetapi pada perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Yang kelima, pada perdagangan dalam negeri biaya angkut lebih murah, sedangkan pada perdagangan luar negeri biaya angkutnya lebih mahal. Kemudian yang keenam, pada perdagangan dalam negeri kualitas barang bervariasi, sedangkan pada perdagangan internasional kualitas barang mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, pada perdagangan dalam negeri peraturan perundang-undangan sama atau yang berlaku hukum nasional, sedangkan pada perdagangan internasional peraturan perundang-undangan berbeda atau mengikuti hukum internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional.
Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contoh, negara Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka negara Arab Saudi akan mengimpor dari negara, misalnya dari Indonesia, yang merupakan penghasil sayur mayur. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang sumber daya manusianya dilihat terutama dari segi kualitas akan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas lebih baik. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga dengan keramik Cina yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara lain. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.